Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Pramana Mulyadi dengan NRP 15 2022 086. Hari ini saya akan mempresentasikan simulasi proses boot dan self. Nah, apa itu proses boot? Proses boot atau booting adalah proses yang dilakukan komputer pada saat dinyalakan hingga siap digunakan. Booting berasal dari kata boot yang merupakan singkatan dari bootstrap atau bootstrapping. Bootstrap menggambarkan proses yang secara otomatis memuat dan menjalankan sebuah perintah. Oke, berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses booting. Yang pertama ada power on self test, yaitu POS. Nah, POS ini adalah langkah pertama dalam proses booting. BIOS atau Basic Input Output System menjalankan POS untuk menguji dan memeriksa komponen-komponen hardware utama seperti display adapter, memori, hard disk, dan keyboard. Ini memastikan bahwa perangkat keras berfungsi dengan baik sebelum memulai proses booting. Yang kedua ada display adapter check. Nah, ini adalah komponen pertama yang diperiksa oleh BIOS. Dapat menampilkan informasi tentang adapter di layar memori saat ini. Ini sangat membantu pengguna untuk mengetahui apakah ada masalah dengan kartu grafis atau menampilkan sebelum melanjutkan. Kemudian ada POS rutin utama. Nah, setelah display adapter selesai diuji, BIOS melanjutkan dengan menjalankan rutinitas POS utama. Pada tahap ini, BIOS memeriksa prosesor dan menampilkan versi prosesor ke layar monitor. Kemudian ada menu BIOS. Jika pengguna ingin mengakses menu BIOS untuk mengatur konfigurasi atau perangkat keras, mereka dapat melakukan dengan menekan tombol Del atau F2. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan settingan yang diperlukan untuk tingkat BIOS. Kemudian ada pengecekan memori. Jika pengguna tidak memasuki menu BIOS, BIOS akan melanjutkan dengan memeriksa memori yang terpasang pada komputer. Ini penting untuk memastikan bahwa memori berfungsi dengan baik. Kemudian ada pengecekan koneksi hardware. BIOS kemungkinan melakukan pengecekan terhadap koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, floppy drive. Ini memastikan bahwa semua perangkat terhubung dengan baik atau dengan benar. Nah, selanjutnya ada koreksi settingan BIOS. Jika BIOS menemukan masalah dengan koneksi hardware, pengguna harus masuk ke menu BIOS untuk memperbaikinya, sehingga BIOS yang salah dapat menghentikan proses booting. Kemudian ada ringkasan hardware. Setelah semua pengecekan hardware selesai, BIOS akan menampilkan ringkasan hardware yang terdeteksi ke layar. Ini memberikan informasi tentang perangkat keras yang terpasang pada komputer. Kemudian ada bootstrap interrupt. Nah, BIOS kemudian memanggil BIOS operating system bootstrap interrupt untuk mencari bottlenecks. Ini adalah langkah kunci dalam memulai sebuah proses booting. Kemudian ada loading master boot record atau MBR. Setelah proses menemukan battle disk, ia memuat program yang terdapat pada master boot record atau MBR dari disk ke dalam memori komputer. MBR berisi informasi tentang bagaimana sistem operasi harus dimuat. Dalam contoh yang diberikan, MBR dapat mengarah ke proses startup Windows jika sistem operasi Windows XP terinstall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Firus Syahla, NRP 15 2022 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang Asus Motherboard H81MK. Apa itu Asus Motherboard H81MK? Merupakan salah satu jenis motherboard yang memiliki CPU support LGA 1150 serta Windows 10, Stainless Steel Back I/O, ESD Quartz, Turbo Speed, All-in-one design, dan energi saving. Perangkat yang terdapat di Asus Motherboard H81MK yaitu terdapat CPU, Central Processing Unit, chipset, memori, grafik, expansion slot, storage, LAN, audio, USB, back panel I/O ports, internal I/O connectors, button switch, support DVD, manageability, form factor, operating system, dan fitur BIOS. Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada motherboard Asus H81MK. Yang pertama, terdapat pengaktifan keyboard dan perangkat USB. Yang kedua,
konektor daya ATX. Yang ketiga, konektor kipas CPU dan sasis. Yang keempat, Intel soket CPU LGA 1150. Yang kelima, slot DIMM DDR3. Yang keenam, konektor pengeras suara. Yang ketujuh, konektor panel sistem. Yang kedelapan, Intel konektor H81 serial ATA 6,0 GB per second. Yang kesembilan, Intel konektor H81 serial ATA 3,0 GB per second. Yang 10, konektor USB 2.0. Yang ke-11, pengaktifan perangkat USB. Yang ke-12, hapus RAM RTC. Yang ke-13, konektor audio digital. Yang ke-14, konektor audio panel depan. Dan yang ke-15, LED terpasang. Berikut adalah diagram interkoneksi. Gambar ini adalah diagram interkoneksi yang menunjukkan bagaimana komponen-komponen dalam CPU Central Processing Unit atau mikroprosesor saling terhubung dan berinteraksi. ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logika, sementara register menyimpan data sementara. Control Unit mengatur dan mengkoordinasi operasi semua komponen. Memori RAM dan ROM menyimpan data dan instruksi program. Input menerima data dari sensor dan output mengirimkan data ke indikator atau aktuator. Berikut adalah flowchart Asus motherboard H81MK. Flowchart ini terdiri dari beberapa langkah yang dihubungkan oleh panah untuk menunjukkan aliran proses. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, melakukan power on. Langkah pertama ini adalah melakukan power on untuk menyalakan komputer. Yang kedua, power supply check. Langkah kedua ini untuk memeriksa pasokan daya ke komputer. Yang ketiga, pause. Langkah ketiga adalah melakukan pause, power on self test, untuk memeriksa apakah semua perangkat keras berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pause, motherboard akan mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada kesalahan, maka akan kembali ke power supply check, dan jika tidak ada kesalahan, maka akan lanjut ke bootloader. Setelah bootloader dimuat, pengguna akan diminta untuk memilih sistem operasi yang ingin digunakan, atau pilih OS. Setelah pengguna memilih sistem operasi, proses booting akan selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Arifah dengan NRP 152022046 dari kelas C, kelompok C5. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses sel. Sel merupakan program komputer yang menerapkan layanan sistem operasi kepada pengguna manusia atau program lain. Secara umum, sel sistem operasi menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI, bergantung pada peran komputer dan operasi tertentu. Sel baris perintah mengharuskan pengguna untuk terbiasa dengan perintah dan sintaks pemanggilannya, dan untuk memahami konsep tentang script khusus sel. Nah, di sini Windows Shell bisa digunakan untuk akses ke berbagai objek yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan mengelola sistem operasi. Nah, jadi Shell beda-beda dari setiap sistem operasi. Jadi Windows, Linux memiliki shell yang berbeda. Nah, di sini kami membahas tentang Windows Shells. Nah, pada Windows Shells memiliki CMD, yaitu Command Process, merupakan antarmuka baris perintah untuk sistem operasi Windows. Nah, pengguna Windows bahkan tidak pernah menyentuh Command Prompt atau malah tidak mengetahuinya. Dengan sistem operasi canggih saat ini, mudah untuk menggunakan komputer tanpa perlu khawatir memasukkan perintah teks di baris perintah. Namun, ada baiknya untuk membiasakan diri dengan dasar-dasar baris perintah di Windows. Jadi, kelompok kami menggunakan Windows sebagai acuan untuk membuat simulasi proses sel. Kita akan menjelaskan tentang simulasi proses booting dan proses sales yang kelompok kami buat. Pertama, ada proses booting. Di proses booting pertama, kita akan cek hardware secure-nya. Lalu yang kedua ada proses POST, yaitu Power on Self Test. Di sini kita akan mengecek memori. Memorinya ada dua channel. Yang pertama 16384 MB dan yang kedua 0.
Lalu kita akan mengecek storage. Di sini kita memakai SSD Crucial MX500 500 GB. Lalu kita mengecek input device. Kita menggunakan dua input device, yaitu keyboard dan mouse. Keyboardnya dari Recus Daiwa D68SF Max dan mouse-nya juga dari Recus RK 111RX112. Lalu kita juga akan mengecek output device-nya. Yang pertama ada monitor, yaitu monitor dari Asus FY249HE. Lalu ada speaker dari Ediver R980T. Setelah pengecekan itu, lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu pengecekan all hardware data. Nah, di sini ditampilkan prosesor, motherboard, grafis, memori, storage, dan power supply dari laptopnya. Nah, prosesornya kita memakai Intel Core i7 dan motherboardnya kita memakai Asus H81M, grafisnya Nvidia, memorinya Tegency, storage-nya SSD Crucial MX500 dan power supply-nya Crosshair RM850. Nah, juga ada input device dan output device disamakan dengan yang tadi di POST. Lalu ada UV intelligence-nya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses sel selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang proses sales pada simulasi yang telah kami buat. Yang pertama, kita harus login terlebih dahulu. Nah, kalau tidak login, maka kita tidak bisa mengakses proses selnya. Jadi, kita harus login dengan username-nya admin dan password-nya 123. Jika login berhasil, akan ada tampilan login berhasil. Ada help dan dir. Nah, jadi setelah login, jika kita ingin mengetahui bagaimana cara mengakses power cell-nya, kita ketik dulu help. Nah, di help kita menemukan banyak instruksi jika ingin mengakses proses cells yang kita mau. Pertama ada dir untuk melihat directory yang ada saat ini. Yang kedua ada dir nama file untuk membuka directory yang kita tuju. Yang ketiga ada mkdir, nama filenya itu untuk membuat directory baru. Yang keempat ada cd, yaitu kembali ke directory. rm menghapus directory. Logout keluar dari akun. cla yaitu clear, membersihkan layar. Prem memberikan keterangan terkait izin atau proteksi file. Time melihat waktu saat ini, dan date melihat tanggal saat ini. Pertama kita akan mencoba yang dir. Nah, di sini tertera waktu dan tanggal saat kita menginputkan direktorinya, yaitu ada download dokumen, desktop, conf, etc, live, dan juga boot. Nah, coba kita akan melihat isi atau membuka direktori dokumen. Nah, di direktori dokumen ini adalah file-filenya, ada laporan, T1SO, T1SO PDF, tugas booting, dan juga tugas 2. Kita akan membahas tentang mkdir. Nah, setelah tadi kita melihat dirnya, lalu kita kembali lagi, yaitu kita ketik si CD. Nah, lalu kita melihat lagi dir saat ini masih sama ya, ada downloads. Ini masih sama, ada downloads. Ini ada downloads, dokumen, desktop, conf, etc, live, dan boot. Nah, lalu kita akan melihat proses mkdir. Nah, jadi kita ketikkan mkdir, nama file yang akan kita buat yaitu kuliah. Nah, lalu setelah kita enter, akan keluar berhasil membuat directory baru. Nah, kita cek dirnya kembali, ternyata benar. Pada tanggal 12 tanggal 12 bulan 12 2023 jam 1.37 kita membuat dir baru yaitu kuliah.
kita akan membahas RM. RM ini untuk menghapus directory. Nah, jadi ketiknya RM nama file yang kita akan hapus yaitu kuliah. Setelah itu enter, akan muncul pop-up seperti ini, berhasil menghapus directory. Nah, sekarang kita lihat apakah telah terhapus. Ternyata benar, telah terhapus, nama file kuliah sudah tidak ada. Kita melihat fungsi time. Nah, kita ketikkan time lalu enter. Di sini ada waktu real time. Waktu itu kami mengaksesnya pada 2023 bulan 12 tanggal 12 dan jam 13.39. Dan ini juga ada date-nya yaitu 2023 12/12. Lalu kita akan mengecek frame. Di frame ini kita akan mendapat mendapat informasi bahwa direktori tidak bisa diakses semua, hanya direktori home, download, dokumen, dan desktop yang bisa diakses gitu, seperti itu. Dan menu logout itu akan keluar dari akunnya, dan juga menu shutdown untuk mematikan komputer. Setelah ini komputer akan mati dan simulasi selesai. Dan simulasi boot dan cells yang telah kita buat. Yang pertama ini ada start yaitu mulai. Yang kedua ada proses booting yang pengecekan hardware yang POST. Lalu ada login. Setelah login berhasil yang successful, lalu masuk kepada menu salesnya. Setelah itu kita menginputkan perintah, lalu keluar output dan kembali lagi kepada awal perintah apa yang mau kita jalankan pada komputer tersebut. Lalu setelah perintah yang kita mau selesai, kita akan log out akunnya dan mematikan kembali yaitu shutdown, dan program pun berakhir.